A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan kita, ngobrol santai kita seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Alhamdulillah, semoga hidup kita yang satu-satunya ini, ilmu kita, rezeki, keluarga, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu saya sudah ceritakan tentang dialog Allah dengan iblis, dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan Adam, dan sekaligus dialog Adam dengan malaikat. Dialog Allah dengan iblis ketika Allah mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Ya, astakbarta am kunta minal alin. Hai iblis, itu jelas. Mengapa engkau tidak mau sujud pada sesuatu yang kuciptakan dengan tanganku? Apakah engkau merasa sombong atau merasa lebih baik dari Adam? Itu dialog Allah dengan iblis. Dialog Allah dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat dan seterusnya itu ya. Yang berikutnya dialog Adam dengan malaikat ya, dialog Adam dengan malaikat dialog Adam dengan malaikat ketika disebutkan ketika Allah mengatakan kepada Adam suruh memberitakan atau menyebutkan nama-nama sesuatu ya yang itu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Kemudian Adam itu memberitakan falamma amba'ahum ya, falamma amba'ahum, ketika Adam itu menyatakan memberitakan nama-nama itu kepada para malaikat, faqala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Itu firman Allah lantas kepada para malaikat itu, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, aku ini tahu, yang maha tahu, yang goib, yang hadir ya, langit bumi semuanya, yang hadir, yang tidak yang absen ya, yang tampak dan tidak tampak, Allah semua tahu. Dan Allah tahu apa-apa yang kalian nyatakan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah maha tahu ya. Jadi komplit di situ dialog Allah dengan iblis, dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan Adam, ya Adam ambihum, ya kan? Dan juga dialog Adam dengan para malaikat secara tersirat. Kemudian kita simpulkan bahwasanya dialog-dialog yang terjadi itu bukan makna hakiki, tetapi makna majazi, bukan makna konotatif bukan makna denotatif, tetapi makna konotatif. Ya, yaitu makna kiasan di situ ya. Karena tidak mungkin Allah itu satu dimensi hadapan dengan makhluk-makhluknya itu. Laisa kamitslihi syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. Lantas ada seorang kawan bertanya, lalu bagaimana gambaran jin dan iblis itu ya? Dan malaikat itu gitu ya. Nanti malaikat insya Allah akan kita kaji di bahasan khusus tentang malaikat yang akan kita kaji dari kata malak dan juga ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang malaikat. Nah, gambaran antara jin dengan iblis ya, setan sebenarnya kemarin sudah saya ceritakan ya. Cuman kita simpulkan bahwasanya sejatinya iblis, setan ya, dan jin itu sebenarnya gini. Jadi jin itu adalah energi netral ya. Kemudian iblis itu adalah energi negatif ya. Energi negatif yang mendorong dan memotivasi manusia untuk berbuat keburukan, kejahatan, kriminal yang ujung-ujungnya adalah neraka. Sedangkan
malaikat itu adalah energi kebaikan, ya, energi positif, ya, aktor kebaikan yang mengajak orang manusia itu kepada prestasi, manfaat, surga dan lain seterusnya. Nah, adapun setan ini sifat, ya, yaitu jin yang iblis yang energi negatif itu yang masuk ke dalam diri manusia kemudian dituruti oleh manusia itu, maka manusia menjadi kesetanan, ya. Jadi setan itu energi iblis yang diaktualisasikan oleh manusia itu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya ketika kita kita simpulkan bahwasanya dialog Allah dengan makhluk-makhluknya itu, iblis, ya, iblis, ya, jin, iblis, malaikat, Adam, ya, itu sejatinya adalah perjanjian primordial, ya. Perjanjian primordial itu maksudnya apa? Jadi perjanjian dasar antara Allah dengan ciptaannya, ya, sebelum itu mewujud menjadi manusia, ya, menjadi alam semesta ini, menjadi energi dan lain seterusnya, ya. Jadi perjanjian primordial, perjanjian dasar gitu. Kalau kita mengutip kemarin itu surat Al-A'raf 772, ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah an inna kunna an hadza ghafilin, ya. Jadi cikal bakal Adam sebelum dilahirkan, cikal bakal bayi itu sebelum dilahirkan, ya, ketika baru keluar dari tulang sulbi Adam itu, anak keturunan Adam itu, maka di situ sudah dipersaksikan oleh Allah, diambil perjanjian oleh Allah itu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidana, kemudian cikal bakal anak turunan Adam itu mengiyakan, ya kan? Inna kunna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian tidak menyatakan, tidak membuat alasan nanti di pengadilan Allah itu, di yaumul qiyamah itu, kalian mengatakan, oh aku lupa dengan perjanjian ini. Enggak. Jadi fitrahnya manusia itu sudah bertuhan sebenarnya, ya, sudah bertauhid gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, perjanjian primordial ini kita juga bisa lihat di surat Al-Hadid, ya, di surat 57, ayat 22 sampai 23, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Di situ disebutkan bahwasanya ma'asaba min musibatin fil ardi wala fin anfusikum. Apapun yang datang kepadamu, apapun yang menimpa kamu, ya, itu apapun yang menimpa kepadamu itu, tidak ada yang menimpa kepadamu itu kecuali telah tertulis gitu. Jadi telah ada perjanjian primordial. Min qabli an nabraha, sebelum kami mewujudkan itu, mewujudkan manusia, mewujudkan energi, ya, mewujudkan alam semesta dan seterusnya itu. Jadi sudah min qabli an nabraha fi kitab. Sudah ada perjanjian primordial maksudnya, ya. Dan itu mudah bagi Allah. Kemudian di ayat berikutnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian itu tidak terlalu sedih dengan apa-apa yang luput dari kalian, ya. Sudah mengupayakan tapi kok gak sukses gitu, ya. Nah, itu kamu jangan terlalu sedih karena semuanya itu sudah ada perjanjian primordial itu. Ya, sabar, berusaha lagi dan lain seterusnya, ya. Juga jangan kamu terlalu bangga. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak terlalu bangga merasa ini hasil jeripayahku sendiri gitu atas apa-apa yang kau capai, yang kau sukses gitu, yang kau bisa raih gitu, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat berikutnya selanjutnya itu, sesungguhnya Allah tidak suka, ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
Oh ini loh, aku bisa seperti ini karena kehebatanku, karena relasiku, karena ilmuku, karena rezekiku, karena potensiku. Nah itu Allah nggak suka seperti itu. Ya, kalau kita belajar dari Nabi Sulaiman, ya ketika diberi anugerah oleh Allah, kerajaan dan lain seterusnya, hadza min fadli rabbi. Begitu. Nabi Sulaiman mengajarkan ini rizki atau anugerah dari Tuhanku. Meskipun Nabi Sulaiman hebat, tetapi beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini dari Tuhanku. Ya. Jadi menurut ayat 57, 22 dan 23 tadi, jadi ada perjanjian primordial. Ya, sebelum mewujud menjadi Adam, menjadi iblis, ya, energi negatif, energi positif, ya, dan semua drama dan aturannya di muka bumi ini, ya, ibaratkan lampu merah dan plus aturannya lampu merah itu, traffic light itu sudah ada perjanjian primordial. Desainnya kehendak Allah sudah seperti itu. Yang lantas mewujud menjadi alam semesta dan hukum alamnya ini. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, memang ya, kalau kita melihat ayat Al-Qur'an di surat yang lain, misalkan di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 35, ya. Di situ memang Allah itu menguji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan, ya. Dengan kebaikan dan keburukan itu memang Allah uji itu manusia itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Ya, jadi jelas di situ Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah akan uji kalian dengan buruk dan baik, itu akan uji itu. Jadi ada something positif, kalau itu nanti ya kita coba lihat malaikat ya. Something negatif yang berupa iblis yang memang diizinkan oleh Allah untuk menguji manusia, untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia itu, ya, itu sudah kehendak Allah. Perjanjian primordial, dan itu menjadi ujian memang bagi manusia itu. Di surat Al-Mulk itu dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, yaitu Allah yang menciptakan mati dan hidup, khalaqal mauta wal haya, yaitu Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik prestasi amalnya. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya adalah jin, ya, iblis itu bukan sosok, tetapi itu adalah something negatif kalau iblis, ya, something negatif yang memang ditugaskan, yang memang fitrahnya itu memang untuk menguji manusia. Tetapi untuk menuruti dan tidak itu adalah hak prerogatif manusia itu, ya. Itu pilihan bebas manusia. Apakah dia menuruti iblis yang itu mengarah ke kesesatan dan akhirnya neraka, apakah itu menuruti something positif yang mengajak kepada kebaikan, manfaat, prestasi yang ujung-ujungnya adalah surga. Itu rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini yang ingin saya ceritakan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.